Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Aulia dengan NIM 1761201248 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang etika berkomunikasi dalam bisnis. Yang pertama, bagian A, pengertian etika komunikasi dalam bisnis. Etika dapat diartikan sebagai suatu sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, dan watak dari seseorang yang menggambarkan perilaku dari individu tersebut. Kemudian, bisnis dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang. Jadi, dapat didefinisikan bahwa etika bisnis adalah suatu tata cara yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Bagian B, tujuan etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat tentang etika bisnis. Kemudian bagian C adalah fungsi etika bisnis. Yang pertama di antaranya adalah dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang memungkinkan terjadinya perpecahan baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan itu sendiri. Kedua, untuk memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan dan diterima adalah pesan-pesan bisnis yang bersifat netral yang tidak menyerang berbagai pihak sesama jalan bisnis tersebut. Bagian D, prinsip etika berkomunikasi. Yang pertama, seseorang harus menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya ketika berkomunikasi dan dalam bersikap. Kedua, integritas. Ketiga, memenuhi janji serta konsisten terhadap janji tersebut yang sudah disepakati bersama. Keempat adalah loyalitas terhadap sesama pelaku bisnis. Kelima, memiliki rasa hormat dan sopan santun terhadap berbagai pihak. Bagian E, penerapan etika bisnis. Yang pertama, dilihat dari pengendalian diri. Kedua, menciptakan persaingan yang sehat. Ketiga, menumbuhkan sikap yang saling percaya. Keempat adalah konsisten. Bagian F, karakteristik etika komunikasi. Yang pertama, mengelola hubungan baik dengan khalayak ramai. Kedua, memahami apa yang dimaksud tanpa menyerang orang lain. Keempat, memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau dari khalayak ramai. Kelima, menyampaikan informasi kepada khalayak dengan jujur dan transparan. Bagian G, cakupan etika bisnis. Di antaranya yang pertama, pesan-pesan tertulis atau verbal. Pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi bisnis, baik tertulis maupun verbal, menggambarkan tidak hanya pesan yang diniatkan, maupun juga pesan mengenai nilai-nilai dan integritas. Hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan pesan, yang pertama, metode penulisan, pemilihan materi, pengembangan gagasan, dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Bagian B, pesan-pesan lintas budaya, yang artinya adalah organisasi bisnis melakukan kerjasama dengan organisasi bisnis lainnya memiliki keragaman budaya. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam konteks budaya, yang pertama, kesalahpahaman, bahasa, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Bagian C, iklan yang dibuat perusahaan. Kita ketahui bersama bahwa iklan adalah salah satu taktik perusahaan dalam memperkenalkan produk
ke khalayak ramai, dan ini merupakan hal yang wajar dilakukan oleh suatu perusahaan dan untuk menaikkan penjualan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pesan-pesan periklanan adalah bahasa, grafis, kebenaran, dan akuntabilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.